Perkenalkan, nama saya Venia Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi dari manajemen resiko yang berjudul Prinsip-prinsip manajemen resiko. Definisi. Prinsip-prinsip manajemen resiko. Menurut standar internasional ASO, terdapat 8 prinsip dasar manajemen resiko yang harus dipertimbangkan ketika membangun kerangka kerja dan menjadi fondasi praktik pengelolaan resiko. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen resiko harus terintegrasi dalam semua kegiatan organisasi. Artinya, resiko harus dipertimbangkan dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan proses bisnis. Terstruktur. Nomor 2 yaitu terstruktur dan komprehensif. Manajemen risiko harus diterapkan secara terstruktur dan komprehensif, mencakup semua aspek risiko yang relevan. Hal ini membutuhkan pendekatan yang sistematis dan metodik untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Yang ketiga yaitu dapat disesuaikan. Kerangka kerja manajemen risiko harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerangka kerja tersebut relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu inklusif. Manajemen risiko harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Konsultasi dan partisipasi dari berbagai pihak dapat membantu memastikan bahwa semua risiko yang potensial telah diidentifikasi dan dipertimbangkan. Nomor 5 yaitu dinamis. Manajemen risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan. Risiko dapat berubah seiring waktu, sehingga kerangka kerja manajemen risiko perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan tersebut. Yang keenam yaitu informasi terbaik yang tersedia. Pengambilan keputusan dalam manajemen risiko harus didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Hal ini membutuhkan pengumpulan dan analisis data yang akurat dan relevan. Yang ketujuh yaitu faktor manusia dan budaya. Faktor manusia dan budaya harus dipertimbangkan dalam manajemen risiko. Budaya organisasi dan perilaku individu dapat memiliki dampak signifikan terhadap risiko yang dihadapi organisasi. Nomor ke-8 yaitu peningkatan berkelanjutan. Manajemen risiko harus terus ditingkatkan dan diperbaiki. Evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko tetap aktif. Manfaat menerapkan prinsip manajemen risiko yaitu menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dengan benar dapat memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, termasuk yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan memahami risiko yang dihadapi, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informed dan strategis untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua yaitu mengurangi kerugian. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu meminimalkan kerugian finansial, operasional, dan reputasi yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Organisasi dapat menghindari pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan terhadap peraturan standar industri dapat dikurangi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Komunikasi yang terbuka dan transparan tentang risiko dapat membantu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan karyawan. Selanjutnya itu meningkatkan ketahanan organisasi. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dapat membantu organisasi menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan eksternal.
meningkatkan budaya belajar. Manajemen risiko yang efektif mendorong budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.